Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan adik-adik sekalian. Di video tutorial sebelumnya, saya sudah memberikan bagaimana sih cara membuat WordPress non berbayar dan juga memverifikasi atau pentingnya verifikasi email terhadap WordPress. Ya, kali ini saya akan memberikan petunjuk atau cara bagaimana sih menampilkan sebuah blog atau WordPress non berbayar kita ini sehingga layoutnya itu lebih menarik, karena WordPress sendiri sudah menyediakan beberapa hal mengenai tampilan dari WordPress non berbayar ini. Nah, berikut ya adik-adik, sekarang kita sudah masuk pada laman login untuk WordPress itu sendiri. Kita klik login terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan, ini sudah saya simpan ya sebelumnya. Nah, email tentu saja email dan sandi, email yang sudah kita verifikasikan kita masukkan, dan kata sandi sesuai dengan email kata sandi pada email kita. Kemudian kita login. Nah, saat login kita sudah sampai seperti ini ya. Kita sudah masuk kepada situs kita, pada tampilan beranda kita. Kemudian untuk lebih menarik sebuah blog itu tentunya kita harus bisa memberikan tampilan semenarik mungkin. Nah, bagaimana caranya? Berikut kita akan mengarahkan, di sini ada beberapa pilihan di samping ini. Nah, kita akan mengarahkan brosur kita kepada tampilan ya. Pada tampilan ini ada beberapa pilihan lagi. Nah, ada tema, sesuaikan widget, menu, header, AMP, dan CSS tambahan. Yang kita pilih adalah tema ya. Kita klik tema, kemudian ya kita klik tema. Setelah itu kita akan mendapatkan laman seperti ini. Jadi banyak sekali pilihannya ya. Di sini saya jelaskan dulu. Jadi di atas ini ada berbagai tema ya. Pertama ada yang disarankan, yang kedua adalah sedang tren, yang ketiga adalah semua tema. Nah, kalau sedang tren dan semua tema, saya tidak jamin ini semua adalah yang gratisan ya. Karena kalau semua tema bisa jadi tema yang di sini adalah tema yang berbayar untuk di WordPress, situs WordPress ini. Sedangkan yang sedang tren juga seperti itu. Nah, untuk lebih amannya, karena tadi kan bicara non berbayar, maka kita harus menggunakan yang disarankan saja. Ya, cukup yang disarankan saja. Nah, di sini ada berbagai macam bentuk tema ya. Nah, ada berbagai macam bentuk tema. Kita bisa menyesuaikan dengan keinginan kita ya. Nah, yang mana kita mau. Misal contoh kita akan menggunakan ya, kita akan membandingkan nanti ya. Nah, kita akan menggunakan Swauburn ini ya, Swauburn. Ini sekarang saya menggunakan Canard ya, Canard. Kemudian saya ganti dengan Swauburn ya. Kita klik ini. Kemudian nanti akan muncul seperti ini adik-adik ya. Dan akan muncul seperti ini. Kemudian kita pastikan di sini emang gratis, akan ada tulisan mengaktifkan dengan desain gratis. Kalau dia berbayar, tentu saja di sini akan disebutkan promosi atau berbayar, kalau sebulan pakai dan sebagainya. Itu bisa disebutkan di sini, atau ada keterangannya seperti itu. Nah, langsung saja kita klik gratis ya. Nah, ini yang tema sebelumnya, kita ganti ke sini. Jadi brosur yang hijau ini dipindahkan ke sini, ditukar dulu, baru diaktifkan Swauburn-nya. Ya, tema Swauburn tersebut. Nah, kemudian kita lihat situs kita, apakah sudah berganti. Nah, ini kita hentikan ini dulu ya. Nantikan itu dulu, kita lanjut ke nah, ini sudah berganti ya. Nah, lanjutkan sini. Jadi dari sudah mengganti tadi, tampilannya ketika kita klik tampilan situs kita akan sudah berganti dari tema yang sebelumnya. Seperti ini.
Kemudian kalau kita ingin sesuaikan ya, bagaimana kalau kita mengetahui ini tema bagus atau tidak ya, kita akan menyesuaikan sesuai tampilan ini. Kita klik situs saya, kemudian di sini ada pilihannya tampilan, kemudian kita ambil yang sesuaikan ya, kita ambil yang sesuaikan, kita klik di sini. Nah, ketika kita sudah mengambil sesuaikan ini ya, WordPress ini sangat mempermudah kita sekali. Di sini kita bisa langsung mengganti, jadi ada bentuk pulpen atau pensil ya. Nah, ini berarti tandanya kita bisa langsung mengganti. Kita klik ini langsung di mana menggantinya itu sudah jelas. Kita klik ini juga menggantinya itu di mana juga sudah jelas. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tadi saya tanyakan di mana tahu ini temanya bagus, maksudnya fitur-fitur yang disediakan di sini apa saja, di mana tahu bagus, kita bisa melihat dari ini ya, dari sesuaikan tadi. Kita klik sesuaikan, kemudian akan muncul pilihan fitur-fitur yang ditawarkan oleh tema tersebut. Pertama ada identitas situs ya. Nah, identitas situs tentunya di sini ya, kita lihat ada logo. Mungkin saya hapus dulu. Nah, kalau saya hapus berarti logonya di sini hilang. Kemudian kalau adik-adik mau buat logo secara online bisa diklik di sini. Ya, tetapi kalau mau ambil logo yang sudah disimpan dan sudah dibuat terlebih dahulu di laptop atau di komputernya, bisa langsung diambil di sini. Nah, saya pilih logo ini, kemudian ya saya pilih gambar ini, kemudian saya okekan. Nah, akan muncul logonya seperti ini. Kalau mau ditukar, ini pensil ada gunanya atau langsung bisa ditukar ya. Kemudian ketika judul situs itu, ya judul situs itu pengen kita ubah, kita bisa merubah di sini. Misalnya kita ubah Ostri saja. Nah, itu tentu langsung akan berubah seperti ini. Kita kembalikan ya, blog Ostri. Ya. Nah, begitu juga dengan slogan ya. Di bawah ini bisa kita tukar. Tentu saja di sini juga ada pensilnya ya kan. Nah, ketika kita mau merubah slogan ini juga bisa di sini. Kemudian ini juga ada pilihan tampilkan judul situs dan slogan. Nah, ini bisa kita tampilkan atau tidak. Kalau kita tidak ingin menampilkan, berarti kita bisa menghilangkan centang ini. Kemudian kalau kita mau menampilkan, kita berikan centang ini lagi, begitu. Kemudian nanti jangan lupa simpan perubahan. Jadi kalau tidak disimpan perubahan, maka apa yang sudah kita atur tadi akan hilang. Ya, kemudian kita klik lagi sesuaikan tadi. Ya, di sini ada beberapa layanan yang disediakan atau fitur-fitur dari tema ini. Ada layanannya yang disediakannya, ada identitas situs tadi yang sudah kita tampilkan tadi. Ada warna latar belakang, ada menu, kemudian ada opsi konten, ya, ada widget, ya. Nah, widget ini adalah halaman-halaman yang akan kita masukkan seperti apa, ada gambar, mungkin di sini mau kita masukkan tabel, atau media teks, atau gambar, atau paragraf seperti apa. Nah, ini kita bisa menambahkan di sini ya. Jadi tampilannya itu nanti akan bertambah di sini. Ada tabel, mau atau media teks di situ ya. Nah, ini akan konten-konten kita itu terkait apa, ini ada pilihannya. Kemudian nanti di sini ada pengaturan ya. Pengaturan beranda ini mau kita tampilkan semua atau tidak. Kalau poster baru bisa kita klik di sini. Dan ini juga ada pilihannya. Nah, ini sudah terlihat berbeda ya. Kalau kita kalau kita tampilkan semua akan terlihat seperti ini. Nah, kemudian di sini juga ada font ya. Nah, fontnya ini tentu saja tidak seperti tema lainnya. Jadi kalau tema lainnya itu kita bisa lihat nanti ya. Saya contohkan, bandingkan. Nah, ini hanya bisa dibuka oleh editor, berarti yang punya tema ini aja yang bisa merubah fontnya. Dan ada CSS tambahan. Nah, CSS tambahan ini ingat, ini adalah pasti menggunakan uang ya, atau budget, karena ada paket premium dan sebagainya.
Nah, ketika kita menggunakan ini nih ya. Nah, jadi ini aja layanan yang diberikan oleh tema dari Swaudoom ini. Nah, gimana kalau kita menukarnya lagi ya? Kita bisa menukarnya lagi. Nah, kita kembali pada laman situs kita dulu, home-nya gitu ya. Kemudian kita ambil tampilan, kita bandingkan ya dengan yang lainnya. Kita ambil tampilan, kemudian kita ambil tema lagi. Kemudian kita ambil tema yang lain ya. Yang saya pakai sebelumnya tadi adalah kau. Nah, kita ambil di sini. Nah, ini kita ambil Cerauno ini aja ya. Cerauno ya, kita lihat di situ. Nah, ini akan muncul seperti tadi juga ya. Kita akan membandingkan nih tema mana yang lebih bagus, Swaudoom atau Cerauno. Tergantung layanan yang pilihan yang diberikan pada tema tersebut. Benar nggak sih itu berbeda layanannya? Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ya sesuaikan situs. Kita nah ini ya. Nah, ini yang sudah kita tukar tadi menjadi Cerauno dari Swaudoom tadi, kita tukar ini. Nah, di sini kita lihat sudah kita sesuaikan ya. Sudah kita tampilkan bentuk tema yang kita ganti, kemudian tampilannya seperti ini. Kemudian ya berbeda ya dari tampilan sebelumnya yang Swaudoom tadi. Kemudian kita sesuaikan. Nah, setelah kita sesuaikan tadi, di sini ada pilihannya ya gitu ya. Nah, kita lihat lagi nih, gimana sih cara menyesuaikan. Nah, tema sudah kita pilih, kita ambil lagi tampilan tadi, kemudian ada di sini di bawah tema ada sesuaikan. Kemudian akan muncul pilihan layanan seperti ini dan juga akan tampil sesuai dengan blog kita, sesuai dengan tema yang sudah kita pilih tadi. Nah, ini ada seperti tadi identitas isu ya, sama dengan yang tadi. Kemudian ada warna latar belakang ya. Ini bisa kita ganti warna latar belakangnya apa. Ya, latar belakangnya ini mau seperti apa. Kemudian juga ada font. Nah, kalau di tema Swaudoom tadi fontnya tidak ada pilihannya, hanya yang mempunyai tema yang bisa mengaturnya. Nah, berbeda dengan tema ini, kita bisa mengganti bentuk tulisannya seperti apa. Nah, ini misalnya saya ganti atau seperti ini. Nah, saya sudah ganti atau ini. Nah, sudah saya ganti. Font dasarnya seperti apa juga kita bisa menggantinya. Ya. Nah, ukurannya juga bisa kita ganti ya di sini ya, mau kecil ya, mau normal atau yang mau besar gitu ya. Kita pakai yang kecil saja atau yang normal saja. Nah, ini pun juga bisa seperti itu, mau besar ya tulisannya ininya, terus mau besar lagi. Nah, itu tergantung kita ya, besarnya semana. Ini ada besar dua, pilihan besarnya ada dua ya. Oke, terus kalau kita sudah merubah itu ya, kita sudah bisa menyimpan perubahan. Nah, ingat ya, ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga, ini bisa kita gunakan ya, ketika kita gunakan langsung berpindah ke sini, ke laman ini, maka kita bisa langsung merubah logonya. Dan begitu kira-kira. Oke, kita simpan perubahan. Nanti akan tersimpan, kemudian ada gambar tajuk ya. Gambar tajuk ini itu latar belakang di belakangnya, gambar home di atasnya ini, kita akan bisa menukarnya. Misal saya tukar tadi ini, kemudian akan bertukar seperti ini.
ya. Kita tukar seperti ini. Atau mungkin tambahkan gambar baru yang sudah kalian edit sebelumnya di Corel atau Photoshop, ataupun yang sudah kalian download pada Google ya, dan sudah disimpan pada komputer ya gitu ya, atau laptop. Kita bisa menambahkan di sini. Misalnya yang saya tambahkan ini, kemudian saya terapkan misalnya. Nah, saya pilih ke semuanya saja ya. Jadi ini bisa setengah, bisa ke semuanya. Saya pilih semuanya. Ini bisa kalian percantik, mau setengah, mau semuanya, atau mau seperti apa. Nah, ini sudah tersimpan ya, sudah berubah ya, dari yang tadi menjadi seperti ini. Kemudian kita simpan perubahan, itu saja ini akan tersimpan. Terus ada menu, nah menunya ada sosial dan primary, ini sama dengan tema sebelumnya, ada juga widget ya. Widgetnya ini adalah, ini lebih, widgetnya lebih banyak ya pilihannya. Kalau yang tema sebelumnya itu hanya sedikit, ini seperti apa ya. Kemudian ini juga masih ada beberapa, ada footer is sidebar, ada footer sidebar 1, 2, sidebar 1, sidebar 2. Nah, ini berbeda ya dengan tema sebelumnya yang hanya sedikit menyediakan layanan atau fitur yang ada di widgetnya itu. Kemudian pengaturan beranda ini juga sama dengan sebelumnya ya. Ini ada poster baru dan ini. Kemudian kalau tidak menampilkan bisa. Nah, kalau semuanya juga bisa. Jangan lupa simpan perubahannya, diklik. Kemudian, nah ini juga ada CSS tambahan. CSS tambahan ini, ingat sekali lagi jangan diklik karena ini adalah membeli paket premium, berarti mempunyai budget untuk menggunakan ini. Seperti itu kira-kira. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman dan adik-adik sekalian. Nah, karena WordPress itu sendiri sudah menyediakan berbagai tema, dan kemudian bagaimana kita menyesuaikan dan memilih tema yang tepat bagi kita. Pemilihan tema sesuai dengan karakteristik si penulis atau tergantung kontennya. Mau konten seperti apa yang akan disampaikan kepada pembaca atau yang mengkonsumsinya nanti. Segitu ya adik-adik ya. Ingat, perhatikan yang gratis dan tidak gratis itu ada. Sampai di sini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.